Selamat pagi Bu. Baik Bu, boleh saya tahu namanya siapa? Nama saya Sarah. Sarah. Nama lengkapnya siapa Bu? Sarah Suci Lestari. Sarah Suci Lestari ya. Baik, umur Ibu berapa? 19 tahun. 19 tahun. Sekarang tinggal di mana Bu? Terus Di Jebus ya. Untuk saat ini sudah berumah tangga atau sudah menikah atau belum? Belum ya. Baik Bu, perkenalkan saya dengan perawat Leni Lestari, dan untuk saat ini boleh saya tahu keluhan yang Ibu rasakan itu apa? saat ini saya merasakan sesak nafas. Sesak nafas ya. Biasanya apa Bu yang menyebabkan Ibu sehingga Ibu itu mengalami sesak nafas? Merasa kecapean. Oh, kecapean ya. Pekerjaan sehari-hari itu apa Bu? Kuliah. Kuliah ya. Nah, saat Ibu merasakan sesak nafas, biasanya obat apa yang sering Ibu konsumsi untuk meredakan sesak nafas Ibu? Sering nggak pernah sih Nggak obat. pernah. Tapi kalau pakai yang alat pernapasan apa itu ya namanya? Inhaler? Yang itu. Oh iya. Berarti kalau untuk obat yang langsung minum sendiri itu nggak pernah ya Bu ya? Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pendataan Ibu, baik nama Ibu, umur dan juga keluhan dari penyakit yang Ibu derita. Dan sekarang saya akan memeriksa Ibu ya Ibu ya. Dan Ibu silakan ke tempat pemeriksaan, nanti saya akan. Fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka, apa ada edem, melihat bibir dan kulit, apa ada sianosis. Memeriksa kelenjar getah bening di leher, supraklavikula dan infraklavikula. Inspeksi. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dari inspeksi, dapat dilakukan dalam keadaan statis dan dinamis. Dalam keadaan statis, untuk mengetahui anatomi dada. Tentukan bentuk dada, diameter anteroposterior dan lateral. Lihat apa simetris atau tidak. Bentuk dada yang tidak simetris dapat disebabkan kelainan struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan apa sela iga sama antara kanan dan kiri. Lihat adanya kelainan bentuk dada yang biasa ditemukan seperti pigeon chest, funnel chest, flat chest, barrel chest. Lihat kelainan pada dinding dada, apa ada tumor, sikatrit atau parut, atau penetrasi. Menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Nilai apa ada pernafasan abnormal seperti Kussmaul. Ketiga, menilai apakah ada otot bantu pernafasan yang bekerja. Yang keempat, menilai apa pergerakan dinding dada kiri dan kanan simetris. Palpasi.
untuk memberikan penegasan tentang penemuan yang diperoleh pada inspeksi. Yang pertama, palpasi trakea. Untuk menilai pada saat inspirasi trakea akan menarik ke bawah, apa ada deviasi trakea. Yang kedua, palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya krepitasi atau nyeri tekan atau tumor. Ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apa ada pengembangan dinding dada antara kiri dan kanan. Keempat, pemeriksaan taktil fremitus. Kemudian, pasien menyebutkan angka 77. Perkusi untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonansi. Yang pertama, bandingkan paru kiri dan kanan. Jika normal, akan berbunyi sonon. Yang kedua, menentukan batas jantung kiri. Yang ketiga, menentukan batas jantung atas. Yang keempat, menentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan stetoskop. Pasien bernafas pada mulut dan pada pemeriksaan ini akan ada suara utama. Yang pertama, suara nafas trakeal. Pada daerah ini, inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas keras dan pitch tinggi. Kedua, suara nafas bronkial. Pada daerah suprasternal, durasi ekspirasi lebih panjang dari inspirasi. Keras dan dengan pitch yang tinggi. Ketiga, suara nafas bronkofesikular. Di mana intensitasnya sedang dan pitch-nya sedang. Yang keempat, suara nafas vesikular. Inspirasi lebih panjang dan intensitas pitch rendah. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang atau punggung dilakukan dengan pasien duduk membelakangi pemeriksa, dan pemeriksaan yang dilakukan pun sama, seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi dalam keadaan statis, lihat ada kelainan punggung seperti gibus, skoliosis, atau keposis.
Bandingkan sisi kiri dan sisi kanan. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apa terdapat perbedaan pergerakan antara dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Lalu, pasien inspirasi. Palpasi. Lakukan pemeriksaan kremitus dengan kedua telapak tangan pada punggung. Dan pasien sambil mengucapkan kata 77. Dilakukan dari bagian atas sepanjang garis skapula sampai bawah iga. Bandingkan hasil pemeriksaan antara kiri dan kanan. Perkusi. Mulai bagian atas dada kiri dan kanan sampai ke auskultaru. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula, mulai dari bawah skapula sampai bawah iga. Auskultasi. Pada saat normal, bunyi bronkofisikular didengar di daerah interskapula dan vesikular. Dapat didengar pada seluruh lapangan paru.